Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah, Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya mentari pagi, udara segar sekali, berangkat bersama teman, pergi ke sekolah, bercanda bersama-sama, ceria bahagia. Ku ingin tetap begini sampai besar nanti. Oh senangnya dan asyiknya gembira bersama. Oh bahagia sukacita pergi ke sekolah. Indahnya mentari pagi, udara segar sekali, berangkat bersama teman, pergi ke sekolah, bercanda bersama-sama, ceria bahagia. Ku ingin tetap begini sampai besar nanti. Oh senangnya dan asyiknya gembira bersama. Oh bahagia sukacita pergi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana keadaan kalian, sehat? Alhamdulillah, kalian hari ini pada sehat semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kalian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalkan ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan supaya teman kita diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya untuk materi ke depan kita harus berdoa dulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh kalian. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini siapa yang tidak sekolah? Randy, Bu. Randy. Kenapa Randy? Sakit. Mudah-mudahan Randy cepat sembuh ya. Amin. Tapi sebelum belajar, coba kalian lihat dulu, cek dulu di bawah kalau ada sampah ya. Ya, bersih. Sebelum belajar, kita tingkatkan dulu kecintaan kita kepada NKRI. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan untuk dipimpin oleh Anja. Untuk persiapan supaya kita itu apa? Lebih konsentrasi ya. Coba sekarang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima. Siap belajar. Siap? Siap. Tepuk belajar? Siap. Sebelumnya, bahwasannya kemarin, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang adanya apa? Tentang ibadah haji dan umroh. Di minggu kemarin, berarti kalian sudah apa? Pergi kemana? Ke Mekah kan? Ke Arab. Nah, jadi sudah pernah ke Arab, walaupun hanya di dalam Mekah. Belajar. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab ke-6, yaitu bab terakhir. Kedepannya mungkin itu ada ulangan umum. Nah, untuk bab hari ini kita akan mempelajari tentang kehadiran agama Islam mendamaikan bumi Nusantara. Tapi sebelumnya ibu akan bertanya, ya, coba kalian tahu nggak bahwasannya agama Islam itu adalah agama terbaik? Betul tidak? Betul. Kenapa? Ada yang bisa menjawab, kenapa Islam dikatakan agama yang baik, yang paling baik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena agama Islam itu adalah agama yang disesuai dengan adanya apa? Quran dan hadisnya. Kemudian kalian tahu ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Satu. Yang kedua? Yang ketiga? Empat? Lima? Enam? Katolik. Jangan sampai misalkan agama itu tidak tahu di Indonesia ini, tapi mayoritas agama Islam yang ada di Indonesia itu adalah apa? Agama Islam. Kemudian satu lagi pertanyaan, apakah kalian pernah mengikuti tablik akbar atau melihat ada para dai yang sedang menyebarluaskan daripada Islam? Pernah mendengarkan? Good. Baik. Nah, berarti kalian harus bisa menambah wawasan yang akan kita pelajari tentang sejarah kehadiran agama Islam di Nusantara. Nah, kita lihat di sini sebelumnya, di sini ada kalian amati, kemudian nanti kalian
sini hanya ada 3 poin. Ya. Yang pertama, setelah tadi judulnya Islam datang atau hadir ke mana? Ke Nusantara, berarti itu mendamaikan dari apa? Negara kita. Tetapi kalian harus tahu tujuan daripada pembelajarannya. Yang pertama, kalian ini ada kalimat peserta didik, berarti ditujukan kepada siapa? Kepada siswa. Nah, peserta didik mampu menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Itu poin yang pertama. Yang harus kalian apa? Bisa menjelaskan bagaimana sih perjalanan dakwah Islam Nusantara. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara dakwah, cara-caranya bagaimana. Islam itu bagaimana menyampaikan kepada siapa? Masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yang akan dibahas adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara. Di sini ada 4, bahwasannya Islam masuk ke mana? Ke Indonesia itu melalui 4 teori. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, 4 teori Cina. Nah, kalian hanya bisa misalkan apa? Melihat bahwasannya teori Mekah itu kenapa Islam itu datang dari Mekah. Nah, di sini ada menurut teori Mekah proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah. Abad berapa? Abad ke-7, para pedagang dari Timur Tengah kemudian memiliki misi dagang. Nah, ini ditandai buktinya bahwa Islam itu datang ke mana? Datang dari Arab atau Mekah ke mana? Ke Indonesia itu memiliki bukti adanya apa? Adanya gelar Sayyid, Syarif, dan Syekh. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada teori Gujarat. Gimana Gujarat? Siapa yang tahu? Ya. Nah, Gujarat pun atau India pun ini pernah menyebarkan daripada apa? Agama Islam. Di sini masuknya abad ke-7 Hijriah atau kedua. Di sini ada nama-nama wali songo. Kalian lihat di sini adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di negara Indonesia. Di sini ada 1 Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, 3 Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga serta Sunan Muria. Itu adalah nama wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Kemudian di sini bagaimana caranya? Cara dakwah di Nusantara. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, 4 hubungan sosial, yang kelima kesenian. Nah, itu kalian bisa diamati, dilihat bahwa perdagangan, kemudian perkawinan, gambarnya juga begitu. Berarti itu adalah apa? Bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dengan cara dakwahnya melalui apa? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kemudian yang terakhir di sini ada nama-nama kerajaan Islam di Nusantara. Pas kalian perhatikan di sini ada berapa? Ada 8. Di sini yang 8 itu dibagi berapa? Dibagi 4. Yang pertama Islam masuk ke Jawa. Yang Jawa mana? 1 adalah Padang, Mataram Islam, dan Demak. Terus yang kedua Sumatera. Terus kemudian mana Sulawesi? Kalau Banjar di sini kerajaan Banjar dari mana? Nah, jadi kalian harus tahu. Jadi yang pertama kerajaan Islam masuk ke Nusantara itu adalah Samudra Pasar. Nah, itulah nama-nama kerajaan Islam di Nusantara yang masuk pertama. Jadi di sini ada berapa? Ada 8, ada 9. Kemudian yang 9 itu dibagi-bagi. Yang pertama ada Kepulauan Jawa, yang kedua Sumatera, yang ketiga Sulawesi, yang keempat Kalimantan. Pokoknya kalian harus tahu itu bahwa kerajaan Islam yang pertama yang masuk ke Nusantara. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Paham?
Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana Islam masuk ke Nusantara? Ada berapakah syarat masuk Islam ke Nusantara? Syaratnya? Tuh, siapa yang bisa menjawab? Silakan Andi. 1. Perdagangan. Perdagangan. 2. Perkawinan. Perkawinan. 3. Pendidikan. 4. Hubungan sosial. 5. Kesenian. Kesenian. Tepuk tangan. Itu baru 1. Tambah lagi. Ya. Coba. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera ada berapa? Ada berapa yang ada di Sumatera? Silakan bilang. Ada 2. Ada 2. 1. Yang pertama Kerajaan Pasai, yang Samudra Pasai, yang kedua Aceh. Tepuk tangan. Satu lagi, teori masuknya agama Islam ke Nusantara dibagi berapa? Ulang. 34. 1. Gujarat. Persia. Tepuk tangan. Harus tahu, harus hafal. Minimal kita itu mengingat bahwasanya kerajaan Islam atau Islam itu disebarkan bukan oleh asli pribumi, tapi itu berasal dari orang-orang luar. Ada yang bertanya sampai sini? Adalah ibu akan mengelompokkan. Kalian harus mengerjakan suatu produk atau produk hasil nanti. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Nah, kelompok yang sudah biasa, silakan sekarang masuk ke kelompok masing-masing. Nah, sebelum mengerjakan tugas, silakan untuk berdiri dulu. Berdiri dulu supaya kalian ya. Kita joget dulu ya, joget dulu kita. Ice breaking. Kalian tahu ada water. Yuk, kita sama-sama joget sebentar. Ya. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Untuk sekarang kalian harus mengerjakan sesuatu di mana kita akan membuat suatu karya atau hasil dengan gaya belajar kita itu adalah diorama. Nah, untuk pembuatannya di sini silakan maju kelompok 1 untuk mengambil ininya. Maju kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
lanjut setelah selesai mengerjakan tugas. Nah, sekarang bagian untuk mempresentasikan. Silakan kelompok yang pertama tadi yang sudah kedua, kelompok dua untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan ke depan. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang kita buat tadi. Cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pengumuman sosial. Dan kelima, kesenian. 1. Perdagangan. Dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Yang kedua, perkawinan. Sebagai pedagang Islam, ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pemujan. Yang ketiga, pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa hikmah kehadiran Islam di Nusantara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang akan dijawab oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilan dari kelompok 1 akan menjawab, dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hikmah kehadiran Islam di Nusantara dijadikan sumber pengetahuan dan masyarakat Islam dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum. Apakah sudah cukup? Sudah. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dari kelompok 3 dan di samping saya ada Filan. Kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Kami di sini mengerjakan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang ada di Jawa dan di Sumatera. Untuk yang ada di Jawa yaitu ada 2. Satu, Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu Aceh. Untuk yang di Jawa ada Kerajaan Demak, Pajang, dan juga Mataram Islam. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari hasil karya kami. Untuk seterusnya, apakah ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, kami izin menutup. Sekian presentasi
menyaksikan hasil karya yang telah kami penerapan Sunan Muria dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Sampai di sini, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari kelompok 3 dulu saya. Apa yang menjadi latar belakang bangsa Islam di Indonesia silahkan dijelaskan. Baik, jadi jawabannya letak Indonesia yang strategis letak Indonesia yang strategis sehingga dengan melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, dan kesenian banyak disinggahi para pedagang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Diana Fiani dan teman saya Fadila Mardika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja yang kami buat tadi, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi dan Kalimantan. Yang pertama ada kerajaan yang berada di Kalimantan, yaitu Baja, Kerajaan Baja. Yang kedua ada kerajaan di Sulawesi. Yang pertama kerajaan Goa dan Talo. Yang ketiga kerajaan Tidore. Yang keempat kerajaan Ternate. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Untuk teman-teman, bila ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa Islam berkembang dengan pesat dan menjadi agama mayoritas di negeri Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tuan. Islam berkembang dengan pesat karena ajaran Islam yang begitu sederhana dan mudah dimengerti. Dan Islam tidak mengenal kasta dan adanya akulturasi budaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari karyanya sendiri. Untuk penilaian, Ibu akan memilih hanya satu, ya, hanya satu saja yang akan Ibu beri hadiah. Ya, yang lebih awal, rapi, kemudian kerjasamanya bagus, Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 2. Ibu hanya akan memberikan ini buat kelompok 2. Nah, yang lainnya juga nanti tidak boleh ketinggalan, ya. Nah itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sana? Tidak ada. Nah, terima kasih ya, kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari karyanya sendiri setiap kelompok. Nah, mungkin Ibu akan menambah, di sini akan menyimpulkan ya, secara keseluruhan. Tadi juga sudah dijelaskan kesimpulannya. Yang pertama kita ambil bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui 4 teori. Yang pertama ada teori nomad, yang kedua teori keempat teori. Nah, kemudian bagaimana tadi alur atau ada istilah cara masuk dakwah Islam masuk ke Nusantara. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwasanya Islam masuk kemana ke Indonesia itu adalah melalui adanya apa? Adanya cara-caranya, ya. Di mana cara masuknya apa? Islam ke Nusantara itu adalah melalui satu yang kedua yang ketiga yang keempat sehingga lahirlah berbagai macam jenis kerajaan Islam. Di antaranya satu ada yang di bagian Jawa, yang kedua ada di bagian Sumatera, kemudian yang ketiga ada di bagian
Itu kesimpulan dari yang kalian sudah dipresentasikan. Tetapi Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini kalian menyenangkan atau tidak dengan menggunakan gaya belajar diorama? Nah, nanti mungkin kalau misalkan kita ada lagi di jam yang lain, kita akan gunakan metode atau gaya belajar yang lain lagi. Nah, untuk minggu besok mungkin akan pelaksanaan daripada ulangan umum. Jadi tidak akan bertemu lagi ya. Minggu besok itu berarti ulangan umum atau penilaian akhir semester. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas. Ini ada tes sumatif yang harus kalian kerjakan untuk dikerjakan di rumah. Tapi sebelumnya nanti sebelum pelaksanaan ulangan umum kalian harus dikumpulkan. Mengucapkan juga terima kasih kepada kalian atas kerjasama dengan cara pembelajaran tersebut. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk dipimpin oleh KM-nya. Baik, setelah pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa mulai. Dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang sudah dipelajari atau disampaikan oleh Ibu. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.